Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 4 Maret 2026. Saya mendalam firman Tuhan Matius 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian saya cinta dan bersuka. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Khususnya hari ini Rabu tanggal 4 Maret 2026 di Matius 3 ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun. Jadi tampillah Yohanes di padang gurun. Di situ dia menjumpai Tuhan Yesus di sana. Ya. Karena Tuhan Yesus juga minta diri supaya dibaptis. Ya, dia kasih contoh dan teladan bagi kita semua. Seharusnya Tuhan Yesus baptis Yohanes, bukan Yohanes lah yang baptis Tuhan Yesus. Itulah kerendahan hati Tuhan Yesus kita. Ya, kepada kita semua. Ya. Padang gurun, dia dan memberitakan. Ayat yang kedua, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yohanes ini dipakai Tuhan supaya memberitakan firman Tuhan. Bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Jangan tunggu tua dulu baru bertobat. Telat itu. Ya, mumpung sekarang masih sehat, buat bertobat. Ambil satu keputusan yang jelas. Kalau yang tidak bisa baca Alkitab, latih diri supaya baca Alkitab. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan ada di hati, di mulut kita. Roma 10 ayat yang ke-20. Jadi tidak jauh firman Tuhan. Sudah ada di hati kita. Ya, asal kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ya, mau memberitakan firman Tuhan. Makanya Yakobus 1 ayat 22, jikalau engkau tidak menjadi pelaku firman, engkau menipu dirimu sendiri. Jadi menipu diri kita sendiri. Kalau cuma hanya dengar firman tapi tidak mau menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman bukan di gereja, di luar gereja juga bisa, di mana saja, di jalan, di sungai-sungai. Yang ketemu orang kasih tahu aja dia. Ya, tidak usah takut. Nyata kemuliaan Tuhan. Kemudian Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan perbuatan. Jadi buah pertobatan itu adalah damai sejahtera, sukacita. Ya. Itu buah kasih. Makanya Galatia 5 ayat yang kedua, yang buah kasih ialah buah roh damai sejahtera. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu adalah buah-buah. Ya. Kalau kita membaca di sana, kita adalah anak Allah, ada damai sejahtera. Kalau kita baca di Matius 5 ayat yang 9. Ya. Kemudian Matius 3 ayat yang ke-10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dibuang ke dalam api. Kalau manusia melawan, artinya kerja juga, ya mohon maaf, dapat gaji tiba-tiba habis. Ya, karena dia tidak utamakan Tuhan. Dia lebih mementingkan diri sendiri. Mungkin dia anggap harta itu nomor 1, Tuhan Yesus nomor 2. Ya, itu adalah terkutuk, terbuang. Ya. Maka itu kita kembali kepada firman Tuhan dan lakukan firman itu. Pasti kita berbahagia. Matius 3 ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi Allah berkenan kepada anaknya. Maksudnya Tuhan Yesus. Makanya Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Allah berkenan kepada anaknya. Dia datang ke dunia
menjadi manusia untuk apa? Untuk kita, supaya kita jangan mati dulu, alias bertobat sesuai firman Tuhan di Matius 3 ayat 40. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya Bapak Saudara. Jadi firman itu adalah kehidupan, ya dan amin. Makanya Mazmur 19 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan hidup. Jadi firman itu menerangi kita, kasih sehat kita, ya, memberkati kita dan lain sebagainya. Ya, asal sungguh-sungguh dengarlah perintah Tuhan dan lakukan dengan setia. Mujizat pasti terjadi, keajaiban pasti terjadi. Selagi kita masih bernafas di dunia. Ya, Bapak Saudara yang saya cintai dan Kristus. Jadi inilah firman Tuhan, kasih ingat kita semua. Khususnya hari ini, Rabu tanggal 4 Maret 2026. Dan saya ingin lebih lengkap membacanya di Matius 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Ayat yang ke-17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.